Pada saat ini mari kita bersama-sama membaca Injil. Dan Injil Tuhan Yesus Kristus pada saat ini diambil dari menurut Lukas, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-25 sampai 33. Lukas pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya, namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangi dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Senang rasanya bisa beribadah kembali bersama dengan Bapak Ibu pada saat ini. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Temanya yaitu memilih menjadi murid Kristus. Ini menarik Bapak Ibu karena kita tahu di dunia ini ada banyak sekali pilihan, ya. Kita mau memilih apa dan bagaimana, itu mungkin juga menjadi kehendak kita mau bagaimana dalam kehidupan ini. Sebelum mendalami lebih jauh Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita memilih, ya. Saya akan memberikan beberapa pilihan, Bapak Ibu harus memilih, ya. Misalnya saya memperhadapkan dengan pilihan. Bapak Ibu lebih pilih minum kopi panas di siang bolong tanpa ada AC, ya, tanpa ada kipas, cuacanya sangat panas, atau minum es teh di malam yang sangat dingin. Pilih yang mana? Minum kopi panas atau minum es teh yang sangat dingin di malam hari? Lagi panas cuacanya loh. Minumnya kopi panas. Enggak dua-duanya, betul. Enggak ada minuman lain, cuma kopi sama teh doang nih. Seret nanti. Es teh, wah siap-siap tuh pilek tuh ya. Atau gini ya, pilihan berikutnya. Punya handphone yang sangat canggih, tapi nggak ada sinyalnya. Ya, mau sinyal wifi, mau sinyal internet, HP-nya sangat canggih Bapak Ibu. Mau HP merek Apple kegigit setengah gitu ya, atau merek robot dan yang lainnya, tapi nggak ada sinyalnya. Atau punya HP yang sangat jadul, tapi sinyalnya sangat kuat. Nah, jadul itu mungkin pager udah termasuk jadul nggak ya? Jadul ya. Atau dulu tuh bahkan HP itu ada yang sangat kotak dan tebel banget, itu dibandingkan sekarang sangat tipis-tipis. Lebih pilih mana Bapak Ibu? Jadul, tetap ya. Walaupun nggak bisa sosial mediaan gitu ya, walaupun nggak bisa buka Facebook, nggak bisa buka Twitter atau TikTok yang lagi sangat terkenal, nggak apa-apa, jadul, yang penting ada sinyalnya. Yang ketiga, mau hidup kaya raya, tapi gelisah, nggak pernah tenang, bahkan mimpi pun susah, tidur pun susah gitu ya.
Atau sangat kekurangan tapi hidup penuh dengan kedamaian? Gimana kurang tapi damai ya? Gak ada damai-damainya. Namanya kurang gimana mau hidup damai? Jadi pilih yang mana? Gak mau pilih. Ya Bapak Ibu, memang ya dalam kehidupan ini kita harus memilih. Bahkan dari saat kita bangun tidur aja, kita mau ngapain kita bisa pilih. Kalau lagi liburan mungkin bangun tidur bisa tidur lagi gitu ya, ngapain nggak ada yang dikerjain. Kalau lagi ada kerjaan bangun tidur siap-siap dan berangkat kerja. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Kristus, kalau kita lihat dengan kacamata iman, maka kita pun dituntut untuk memilih. Mau menjadi pengikut Kristus yang ikut-ikutan, ya, atau sebagai followers itu, atau mau sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang berkomitmen. Ini perlu kita dalami bersama Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang saat ini kita baca. Nah dalam Lukas pasal 14 tadi yang sudah kita baca, ayat 25-33, ini mengisahkan tentang Yesus saat itu sedang berjalan dan diikuti oleh banyak orang. Ada banyak sekali orang yang mengerumuni dia. Kenapa? Karena Yesus itu sudah memperlihatkan kuasanya. Yesus sudah memperlihatkan mukjizat banyak hal, sehingga orang itu semakin takjub dengan Yesus. Bahkan Yesus juga melakukan pengajaran-pengajarannya, memberitakan pengajaran-pengajarannya sangat amat baik, melebihi bahkan pemimpin-pemimpin agama saat itu. Tapi Yesus tahu bahwa sebagian besar itu mereka hanya sebatas followers, ikut-ikutan, penasaran, ingin berkat, dan gak sungguh-sungguh taat dengan apa yang Yesus ajarkan. Makanya saat itu Yesus dengan tegas berkata, kalau mau menjadi pengikut Yesus, mereka harus membenci ayahnya, harus membenci ibunya, membenci anaknya, membenci istrinya, suaminya, bahkan membenci dirinya sendiri. Di sini Yesus dengan tegas mengatakan bukan berarti tidak memiliki relasi dengan siapapun, tidak ya. Tapi artinya Yesus ingin mengajarkan bahwa pada saat kita memilih menjadi pengikut Kristus, kesetiaan kita, rasa cinta kita, rasa sayang kita harus melebihi kepada manusia apapun. Harus pada Tuhan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dengan tegas Yesus mengatakan, siapa yang tidak memikul salib tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu, salib sekarang mungkin sudah menjadi hiasan. Ya, perhiasan anting, gelang, bahkan kalung gitu ya, yang warnanya sudah sangat mengkilap, yang sangat dicari-cari bahkan. Tapi dulu salib itu sangat amat dihindari. Gak ada yang mau bertemu dengan salib. Gak ada yang mau melihat salib. Karena salib adalah lambang yang paling rendah. Karena salib adalah lambang yang paling hina. Oleh karena itu kalau memang mau menjadi pengikut Kristus, dia gak boleh setengah hati. Kalau mau menjadi pengikut Kristus yang setia, gak boleh. Bahkan di persimpangan jalan harus memilih tetap mengikuti Yesus dengan setia. Oleh karena itu Bapak Ibu, pesan pertama yang bisa kita renungkan di ibadah saat ini yaitu mengikut Yesus harus siap dengan segala konsekuensinya. Memilih menjadi pengikut Kristus harus siap dengan segala konsekuensinya. Rasanya sampai saat ini kita membaca Alkitab, Yesus gak pernah mengajak para pengikutnya menjadi pengikut Yesus dengan kata-kata yang manis, gak pernah sedikit pun. Gak pernah Yesus menjanjikan hal-hal yang manis untuk menjadi pengikutnya. Ada kisah seperti ini Bapak Ibu. Suatu ketika ada seorang pemuda Kristen, ia bekerja di sebuah perusahaan yang sangat besar di bagian keuangan. Di tempat kerjanya hampir semua orang itu terbiasa dengan main belakang. Ada yang memanipulasi laporan, ada yang menerima uang dari vendor, bahkan ada yang sengaja menutup mata apabila ada kecurangan di depannya untuk keuntungan pribadi. Udah terbiasa dalam perusahaan itu. Suatu hari, atasan dari seorang pemuda Kristen ini menyuruhnya untuk mengubah beberapa angka laporan keuangan agar perusahaan ini tampak lebih sehat di depan para investor. Atasannya berkata, udah, semua orang di sini tuh begitu, ya. Nggak usah terlalu kaku hidupmu. Ikutin aja apa yang ada. Kamu akan menerima bagianmu. Pemuda ini dilema Bapak Ibu.
Ia tahu kalau ia menolak, bisa aja dia dimusuhin. Bahkan lebih parahnya, bisa aja dia keluar dari perusahaan itu. Tapi kalau dia ikut dengan segala apa yang sudah terbiasa dalam perusahaan itu, ia mengkhianati imannya. Sebab ia percaya orang Kristen itu harus jujur dan takut akan Tuhan. Malam itu dalam kesaksiannya pemuda itu berdoa, dan tepat sekali ia membaca kitab Mazmur 1 seperti yang tadi kita baca. Mazmur 1 tadi berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Firman itu mengingatkan pemuda ini sampai ia tetap berpegang teguh dan mengatakan tidak. Besoknya, pemuda ini menyampaikan dengan tenang kepada atasannya, "Pak, maaf, saya tidak bisa mengubah laporan ini. Kalau perusahaan mau, cari aja orang yang lain. Tapi saya nggak bisa berbohong demi keuntungan pribadi." Keputusan ini memang membuat satu konsekuensi yang besar, Bapak Ibu. Pemuda ini sangat ditekan, rekan-rekannya menjauhinya, bahkan benar ia keluar dari perusahaan itu. Tapi kembali lagi, pemuda ini nggak menyesal. Ia tahu lebih baik kehilangan jabatan di dunia daripada kehilangan integritas di hadapan Tuhan. Beberapa tahun kemudian, perusahaan ini di tempat pemuda tadi bekerja, sebelumnya bekerja, diaudit oleh lembaga independen. Semua kecurangannya, semua yang telah dimanipulasi, semuanya itu yang tadi ditutup-tutupi mulai terbongkar satu persatu. Banyak pejabat perusahaan, termasuk atasannya dulu itu, mulai berurusan dengan hukum. Ada banyak sekali nama-nama yang mulai tercantum di situ. Tapi pemuda Kristen ini justru terbebas dari semuanya. Pemuda ini tersenyum, Bapak Ibu. Tersenyum bukan berarti senang karena mereka menderita atau bahkan menghadapi kehukuman. Enggak. Pemuda ini tersenyum karena gembira. Dia bisa mempertahankan imannya. Dia bisa berintegritas dalam kebenaran. Sekalipun dulu ia rugi, pada akhirnya Tuhan mengembalikan semuanya menjadi kebaikan bagi dirinya. Bapak, Ibu, dan saudari kasih Kristus, mengikuti Yesus itu berarti harus siap. Apapun konsekuensinya. Kadang memang dalam mengikuti Yesus kita harus kehilangan kenyamanan. Kita harus kehilangan jabatan. Bahkan kita tidak ada untungnya sama sekali. Tapi menjadi murid Kristus itu harus dengan sabar. Dan yang sejati adalah kesetiaan Kristus itu lebih berharga daripada apa yang ditawarkan oleh dunia. Mari kita lihat dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keseharian. Di rumah tangga kita, Bapak. Sudahkah kita berkomitmen untuk tetap menghadirkan persekutuan dalam keluarga itu? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan pribadi sampai nggak ada Kristus di dalam keluarga itu? Di pekerjaan, sudahkah kita mengutamakan integritas iman? Atau justru menomorduakan Tuhan untuk kepentingan pribadi? Di dalam pelayanan di gereja atau relasi sosial, sudahkah kita tetap setia sekalipun kita dianggap aneh karena mempertahankan kebenaran? Sudahkah kita bertahan dalam kesetiaan itu sekalipun pandangan orang bermacam-macam kepada kita? Pesan pertama mari kita refleksikan, Bapak. Menjadi pengikut Kristus harus siap dengan segala konsekuensinya. Pesan kedua yang bisa kita renungkan adalah menjadi murid Kristus, memilih menjadi murid Kristus harus siap jalan dalam kebenaran yang nyata dan juga pengampunan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di kitab Ulangan pasal 30 ayat 15-20, tadi Musa dengan tegas berkata bahwa ingatlah kehidupan ini ada banyak sekali pilihan. Kita mau milih apa? Kehidupan, keberuntungan, atau kematian, kecelakaan. Yang di sini ingin ditegaskan bahwa orang Kristen itu hidupnya nggak bisa netral, harus memilih. Orang Kristen hidupnya nggak bisa jalan di tengah-tengah. Harus pilih mau ambil bagian di mana, mau berjalan di mana. Kalau kita mau hidup dalam berkenan di hadapan Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Kalau kita memang mau hidup dalam kematian, berpalinglah dari Tuhan. Musa dengan tegas berkata demikian. Mazmur bahkan juga menambahkan, hiduplah dalam kebenaran, bukan dengan orang-orang fasik.
Dan juga ditambahkan Bapak Ibu, menjadi orang benar harus siap berelasi dalam pengampunan. Di kisah Onesimus tadi, Onesimus itu adalah budaknya Filemon Bapak Ibu. Budak itu nggak boleh melarikan diri dari tuan. Onesimus ini melarikan diri. Dan Filemon sangat marah kepada Onesimus. Masalahnya apa? Memang tidak dituliskan dalam Alkitab. Tapi saat itu Paulus menuliskan surat kepada Onesimus. Menuliskan surat kepada Filemon. Terimalah Onesimus kembali. Bukan lagi sebagai budak, tapi melainkan sebagai saudara di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dalam Kristus, coba kita renungkan. Ini bukan hal yang mudah. Dalam mengampuni, dalam menjadi murid Kristus yang setia, tetap berelasi baik dengan sesama, itu hal yang sulit tapi bisa kita lakukan. Berani memilih kasih, mungkin logika kita berkata orang yang telah menyakiti kita harus terima sakitnya sama seperti kita. Mungkin kita harus memilih juga pengampunan itu, meskipun hati ini sakit dan ingin membalas dendam. Kita juga harus memilih melihat orang lain itu bukan dari masa lalunya, tapi apa yang sekarang ada di hadapan kita dan sedang diproses oleh Tuhan dalam kebaikan. Pada saat ini mari kita merenungkan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di antara kita ada yang pernah terluka oleh pasangan kita, oleh anak kita, oleh orang tua kita sendiri. Sudahkah kita mengampuni mereka? Memilih menjadi pengikut Kristus yang setia, harus siap hidup dalam pengampunan juga. Atau jangan-jangan kita mengatakan udah biar dia sakit seperti apa yang kita rasakan itu. Di dalam tempat pekerjaan kita, sudahkah kita masih menipu dan mencari keuntungan pribadi dalam setiap relasi-relasi dengan kolega-kolega kita di pekerjaan itu? Dalam pelayanan, kira-kira apakah selalu kebaikan di dalam gereja? Enggak, dalam pelayanan itu juga ada luka. Dalam pelayanan itu juga ada rasa sakit hati dan yang lainnya. Sudahkah kita mengampuni kepada rekan-rekan sepelayanan kita di tempat kita melayani? Kalau berbicara tentang pengampunan Bapak Ibu, ada yang pernah dengar kisah di Afrika Selatan masa-masa apartheid, ya, antara orang kulit hitam dan juga orang kulit putih yang bertengkar. Orang kulit putih itu merasa lebih tinggi daripada orang kulit hitam. Orang kulit hitam itu dianggap sebelah mata. Tapi saat itu ada kisah orang kulit hitam ini dibenci dan orang kulit putih ini membunuh seorang anak dari orang kulit hitam. Tapi orang kulit hitam ini berkata, saya nggak mau membenci, saya tidak mau membalas, karena Kristus sudah mengampuni saya. Dan saya mau mengampuni mereka, sekalipun saya kehilangan anak saya. Ini penegasan Bapak Ibu. Pengikut Kristus itu harus setia dan juga hidup dalam relasi yang baik kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Saya ingin menutup renungan ini dengan satu kisah, Bapak. Di sebuah kota kecil ada seorang ibu yang membuka warung makanan sederhana. Ia dikenal dengan ibu yang sangat jujur. Ia selalu menyajikan porsi sesuai ukuran, gak pernah mengurangi timbangan dan tidak pernah mencampur bahan kualitas yang mungkin berbeda dari apa yang biasanya. Tetapi warungnya itu sewaktu-waktu tidak ramai dengan dibandingkan warung-warung yang lain. Banyak orang yang lebih suka makan di warung tetangga karena memberi harga lebih murah dan karena menggunakan bahan yang oplosan. Bahkan beberapa pelanggan berkata, Bu, kalau mau laku jangan terlalu jujur. Campur aja makanan itu dengan bahan-bahan yang lain. Dioplos aja, orang kan gak akan ada yang tahu. Ibu ini bergumul, memang ia butuh uang Bapak Ibu, untuk kebutuhan anaknya, untuk kebutuhan sehari-harinya. Namun ia berkata dalam hati, lebih baik aku kehilangan pelanggan daripada aku kehilangan kesetiaanku pada Tuhan. Di sini kita lihat pesan yang pertama, ibu ini siap menanggung konsekuensi apapun demi mempertahankan imannya. Waktu berlalu, seketika itu terjadi kasus besar, banyak orang yang sakit karena makan dari warung tetangganya Bapak Ibu. Tapi justru warung kecil ibu ini tetap dipercaya, pelanggannya kembali, bahkan semakin banyak. Tuhan memelihara karena dia menjaga jalan kehidupan, jalan kebenaran, dan kesetiaannya kepada setiap manusia. Ini pesan kedua yang tadi kita renungkan. Murid sejati memilih jalan kehidupan, jalan kebenaran yang diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Kristus, mari kita merefleksikan kembali. Memilih menjadi murid Yesus yang setia.
harus siap apapun permasalahannya, apapun yang harus kita tanggung. Memilih menjadi murid Yesus yang setia, kita harus siap jalan dalam kebenaran, hidup dalam pengampunan kepada siapapun orang yang ada sekitar kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita, kiranya Tuhan terus menuntun kita menjadi murid-murid Kristus yang setia. Bukan hanya sekadar ikut-ikutan, bukan hanya sekadar ingin berkat, bukan hanya sekadar ingin sesuatu dari Tuhan. Tapi sekali mengikut Tuhan, sampai pada akhir kehidupan kita harus setia mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Saat hening untuk kita.